Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala di sore hari ini. Senang sekali saya Andi Umar hadir kembali menyapa mitra JIC di sebuah perbincangan kita yang selalu menyapa kita di setiap sepekan sekali, tepatnya di hari Kamis sore hari seperti saat ini. Dan bagaimana kabarnya untuk seluruh mitra JIC yang selalu setia di program Bincang Bisnis Muslim. Harapan kita semua semoga sehat selalu. Dan bagaimana dengan aktivitas hari ini? Sejak tadi pagi, mungkin hari ini baru saja mengakhiri aktivitas. Selamat rehat. Nah, rehatnya mitra mungkin akan lebih berkesan jika bergabung bersama kami di program Bincang Bisnis Muslim. Kami ingatkan juga bahwa Bincang Bisnis Muslim sore hari ini juga bisa diikuti di FM 107.7 atau juga di audio streaming di www.islamicstripcenter.org.id dan juga live Facebook Radio JIC. Dan satu lagi untuk teman-teman yang hari ini belum sempat mengikuti, bisa diikuti lagi siarannya di channel YouTube kami JIC TV. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe agar siaran kita semakin meluas kemanfaatannya tentunya. Satu tema hari ini sudah kami siapkan tentang bagaimana mendalami production cost dan juga selling price dari perspektif syariah bagi para pengusaha muslim. Mungkin hari ini Anda baru saja memulai bisnis ya, baik di barang ataupun jasa, atau juga sudah cukup lama merintis bisnis ya. Amat penting kita untuk temukan di sore hari ini bagaimana dari kedua hal, baik production cost atau biaya produksi atau juga selling price atau harga jual, karena setiap perusahaan berdiri rasanya tidak akan lepas dari kedua ini gitu ya. Sejak awal kita produksi sampai sudah jadi barang akan dijual, sampai bagaimana penjualan tersebut. Nah, hal ini kita akan pahami bagaimana sih Islam melihat dari keduanya tersebut. Tentu mitra JIC, sekali lagi, spirit kita untuk berbisnis hari ini tidak saja sesama dan keuntungan semata, tapi bagaimana hubungan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin meningkat. Andi yakin ini tujuan akhir kita. Nah, untuk itu mitra JIC, untuk memandu jalannya perbincangan kita hari ini sudah Andi hadirkan kedua narasumber kita. Ada Dr. Kausar Reza Salman dan juga Dr. Nanang Sonhaji yang sudah bersama kita, dan kami juga aturkan terima kasih juga untuk para partisipan yang sudah bersama kita bergabung di sore hari ini. Andi Umar ingatkan untuk Anda mengikutinya sampai nanti di penghujung kebersamaan kurang lebih 60 menit ke depan. Baik mitra JIC, sebelum kita masuk di sebuah pembahasan mendalami production cost dan selling price dalam perspektif syariah bagi para pengusaha muslim, kita akan sapa terlebih dahulu Dr. Kausar dan juga Dr. Nanang. Pertama Dr. Kausar, Andi sapa. Assalamualaikum Dr. Kausar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Sehat Bang Andi? Alhamdulillah. Bagaimana Dr. Kausar sore hari ini? Alhamdulillah, binikmah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Doanya Bang Andi dan juga mitra JIC semuanya. Iya, terima kasih sebelumnya Dok sudah kembali bersama kami. Kalau Bang Andi kemarin sampaikan bahwa sepekan ini tidak terasa ketemu lagi, baru saja kemarin nyetak sertifikat, harus hadir kembali, dan inilah dinamika yang selalu Andi ingin hadirkan, ingin temukan, menyapa para pengusaha muslim yang harapan kita terus tumbuh dan tumbuh begitu ya. Dan bincang bisnis muslim menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk tumbuhnya tersebut, begitu Dok harapan kita ya. Baik, Andi akan sapa narasumber kedua kita, ada Dr. Nanang Sonhaji. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Ya, gimana kabar Surabaya dan sekitarnya sore hari ini? Alhamdulillah, mendung dingin, Bang Andi. Mendung tak hujan ya? Iya. Persis sama di Jakarta sore hari ini mendung, tapi potensi hujan sebenarnya cukup tinggi ya. Kayak semalam juga memang hujan di Jakarta. Tapi sehat Dok ya? Alhamdulillah Bang Andi juga dan seluruh partisipan, pendengar Radio JIC juga semoga Allah memberikan kesehatan. Baik, amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik mitra JIC, tidak perlu menunggu lama kita untuk
sore hari ini kita akan segera dengarkan pertama paparan pengantar dari Dr. Kausar Riza Salman terkait dengan tema mendalami production cost dan selling price dalam perspektif syariah bagi pengusaha muslim. Adi Umar ingatkan bagi mitra JC mungkin ada hal yang ingin ditanyakan ya, apalagi ini para ekonom muda yang bergabung bersama kita sudah banyak pastinya menemukan hal-hal yang ditemukan berkaitan dengan apakah itu relasi, apakah itu kesulitan, apakah di luar itu semua tentang production cost dan juga selling price dari kacamata Islam ini. Untuk itu bisa segera nanti siapkan pertanyaan atau tanggapan tersebut dan bisa dituliskan di kolom chat ya. Baik, Dr. Kausar Riza Salman, waktu Andi Umar berikan untuk dokter membuka materi sore hari ini. Tafadhol, Dok. Baik, jazakumullah khairan Bang Andi, mitra GIC, pendengar GIC, teman-teman semuanya, partisipan yang bergabung di media Zoom pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala semata yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan ya kepada kita semuanya, sehingga Allah mudahkan kita bisa kembali hadir dalam bincang bisnis muslim pada hari ini. Kita akan bahas tadi yang sudah disampaikan Bang Andi, ya, satu topik yang berkaitan dengan biaya produksi dan juga harga jual dalam perspektif syariah dalam kaitannya dengan pebisnis atau pengusaha. Ya, tentu kita harus paham ya, dan juga ini sudah merupakan hal yang biasa dalam usaha ya pebisnis itu. Biaya dan juga harga jual ya, istilah biaya produksi, istilah harga jual. Tapi kita akan coba memperdalam dan menganalisis lebih lanjut ya. Kalau biasanya Bang Andi, mitra GIC dan juga semuanya, kalau kita memahami biaya produksi ini ya, itu dalam konteks bahan baku ya. Ada bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung, kemudian juga ada biaya overhead pabrik ya. Kemudian biaya produksi ini kan menjadi dasar dalam perhitungan harga jual. Nah, bagaimana pengusaha muslim harus memahami dalam sisi syariahnya, ya, bahwa biaya produksi itu apa saja. Ya, tentu harus lebih dalam lagi bahwa di dalam biaya produksi itu ya ada kandungan-kandungan nilai-nilai syariahnya. Tapi harus kita pahami dulu ya kaidahnya tentang fikih muamalah. Pengusaha muslim tentu sudah familiar dengan perkataan Umar bin Khattab dalam salah satu riwayat. Beliau ketika mengatakan dalam khususnya bagi para pengusaha ya, ketika di pasar ya, la yatajir fi sukina ila man faqiha akla riba. Apa itu? Janganlah seorang berdagang di pasar sampai dia paham mengenai seluk-beluk riba. Jadi ini wasiat dari Umar ya, sehingga pebisnis itu harus paham terkait dengan fikih muamalah agar tidak terjerumus pada riba. Kemudian juga perkataan Ali bin Abi Thalib, Bang Andi, terkait dengan juga sama ya konteksnya. Barang siapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama, maka dia pasti akan terjerumus ke dalam riba. Kemudian dia akan terjerumus ke dalam riba dan terus-menerus dia akan terjerumus. Ini patokan dasar kita terkait dengan fikih muamalah. Kemudian kita juga harus paham, Bang Andi, mitra GIC dan juga partisipan semuanya, terkait dengan hukum dari segala sesuatu ya. Hukum segala sesuatu adalah mubah ya, ini harus kita pahami betul. Hukum segala sesuatu adalah mubah ya. Terkait dengan hukum makanan, minuman itu adalah halal ya. Ada kaidah, itu kaidahnya disepakati itu oleh para ulama. Di antara dalil yang mengatakan atau menguatkan kaidah itu adalah dalam surah Al-Baqarah ya. Kemudian juga di dalam surah Al-Mulk ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini yang mudah bagi kalian, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali, kita akan dibangkitkan. Dan juga sabda Rasulullah bahwa yang halal itu adalah apa yang Allah halalkan dalam kitabnya, dan yang haram adalah apa yang Allah haramkan dalam kitabnya, dan apa yang ya diam darinya maka itu termasuk yang dimaafkan.
kreatif. Lah, itu Boleh bisa dipastikan di sisi Iya, silakan di mute bagi Iya. teman yang sambil apa? baik, Silakan, Pak. baik, saya teruskan ya. Nah, ini pijakan dasarnya Bang Andi. Jadi segala sesuatu itu sifatnya adalah mubah, sehingga kita harus paham dasar itu dulu ya. Sebenarnya suaranya ini saya ini Bang Andi. Ini mungkin Ya, ada ya. Sudah di saya cukup jelas. Iya, jelas ya. Oke. bagaimana Dok? Iya, Nggak ada. kita lanjutkan Suara atau yang terpantul. kita coba respon lagi? Dok? Iya, coba di ini dulu aja. Kita coba respon lagi. Direspon ke teman-teman Iya, yang masih lain. cukup jelas, Pak. Kita coba respon lagi. Direspon ke teman-teman yang Ya, masih lain cukup jelas, Pak. dulu aja di. Ya. Baik. Kita sudah di program Bincang Bisnis Muslim sore hari ini. Kami ingatkan bahwa serial yang ke-19 ini kita sedang membahas satu tema tentang 19 ini satu tema mendalami production cost dan selling price dalam perspektif syariah bagi pengusaha muslim. Dari fikih muamalah tentunya menjadi hal yang harus kita kalau tadi Dr. Kausar juga harus menekankan kepada kita dari keduanya ini, tentu kita harus memahami dari sisi syariah, dan inilah di awal perjumpaan Dr. Kausar sudah menyapa kita sebagai sebuah pengantar. Nah, bagi mitra JIC dan para partisipan yang bergabung di sore hari ini, mari kita akan segera lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Apakah Dr. Nanang sudah bersedia untuk segera menyapa kita? Dr. Nanang, silakan, mungkin akan segera memaparkan bagi kita sore hari ini tentang bagaimana sih pendalaman production cost dan selling price dalam perspektif syariah bagi pengusaha muslim. Tafadhol, Dok. Baik, terima kasih Bang Andi dan seluruh partisipan serta pendengar radio JIC, saudara-saudara muslim saya dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini topik kita sangat menarik sekali. Kita akan membahas bagaimana upaya pengusaha muslim dalam mengelola bisnisnya, utamanya adalah mereka yang bergerak dalam bidang industri jasa, industri manufaktur maupun usaha dagang, ya. Karena kita sekarang sedang bicara bagaimana itu production cost dan selling price. Perlu mungkin ya saya menyampaikan di sini melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Dr. Kausar, bahwasanya ketika kita ingin mengetahui dan ingin menganalisa lebih dalam terkait dengan biaya produksi atau production cost, maka memang kita harus paham dulu komponen pembentuk dari biaya produksi tersebut. Yang pertama ya seperti tadi yang disampaikan, yaitu adanya bahan baku atau bahan dasar, termasuk bahan setengah jadi. Nah, bahan baku atau bahan dasar inilah kemudian dalam konsep syariah ini yang betul-betul kita harus hati-hati. Kita harus memilih bahan baku atau bahan dasar itu yang halal dan juga baik. Jadi halal dan juga baik. Karena dua unsur ini yang menjadi perhatian kita agar nanti produk yang kita hasilkan atau produk jadi yang kita produksi itu bisa memberikan keberkahan bagi usaha kita. Jadi diskusi kita hari ini itu adalah bagaimana kemudian nanti para pengusaha muslim itu mampu menciptakan produk, mampu membuat suatu inovasi barang yang berkah bagi usahanya dan berkah bagi konsumennya. Nah, cara yang utama yaitu tadi. Ya. Jadi pilihlah bahan baku, bahan dasar yang halal dan baik. Gitu. Nah, setelah itu kemudian ada bahan pembantu atau bahan penolong. Nah, bahan pembantu atau bahan penolong ini adalah bahan yang membantu dan melengkapi agar bahan baku tadi itu bisa diblended, dicampur, digunakan untuk menyusun barang jadi.
Setelah itu juga ada yang disebut dengan tenaga kerja. Nah, di sini para partisipan dan juga para pendengar radio GIC ya, kita juga harus berhati-hati mengenai konsep upah tenaga kerja ini ya. Ya, dalam konsep syariah itu ya, ada baiknya kita memberikan upah tenaga kerja itu ya, jangan sampai menyulitkan dan memberatkan tenaga kerja, tapi segeralah bayar sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Jangan ditunda-tunda kalau memang itu ada. Kalau memang misalkan ada masalah terkait dengan pembayaran, maka segera komunikasikan dan minta ridho kepada si tenaga kerja. Itulah cara komunikasi efektif yang dibangun ya secara Islami. Bagaimana kita mampu jujur dan berterus terang terhadap sesuatu yang kita memang butuhkan untuk menyusun biaya produksi. Nah, kemudian juga ada yang disebut dengan modal ya. Modal di pertemuan yang terdahulu kita sudah bicara bagaimana konsep modal menurut syariah begitu ya. Nah, tentu ada biaya dari modal. Nah, biaya dari modal ini juga termasuk salah satu yang harus dipertimbangkan dari konsep biaya produksi. Nah, kemudian yang keempat adalah sewa ya. Sewa ini bisa jadi pengusaha muslim tidak seluruhnya memiliki tempat untuk usaha, tidak seluruhnya memiliki alat produksi untuk memproduksi produknya. Bisa jadi mereka sewa. Nah, biaya sewa ini juga merupakan salah satu pembentuk dari komponen biaya produksi. Nah, biaya-biaya produksi itulah yang harus dipahami oleh para pengusaha muslim agar nanti mampu menentukan biaya produksi ya yang sesuai dengan produk yang kompetitif dengan kompetitornya. Artinya apa? Ketika kita mampu menganalisis dengan baik, menentukan biaya produksi dengan baik, maka nanti diharapkan kita juga mampu menentukan harga jual yang kompetitif. Produk kita bagus, tetapi harga jualnya terlalu tinggi dibandingkan dengan kompetitor, itu juga menjadi kendala. Produk kita kurang bagus, jelek, buruk, tetapi kita harganya minta tinggi, itu juga jadi masalah. Nah, dalam konsep bisnis muslim ini, makanya kemudian pengenalan terhadap komponen biaya produksi ini menjadi suatu keniscayaan, ya, sesuatu ilmu yang harus dipelajari dan didalami oleh para pengusaha muslim, agar mereka mampu menciptakan produk yang kompetitif. Sementara itu, Bang Andi dan seluruh pendengar radio GIC dimanapun berada. Terima kasih. Ya, baik, Dr. Nanang. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Dr. Nanang, para mitra GIC, bagaimana bahan baku yang harus halal dan baik, dan berkah usahanya tentu ini menjadi target akhir kita dari bahan baku yang halal dan baik. Dari bahan pembantu pendukung tadi juga satu hal tenaga kerja, kita harus konsep upah tenaga kerja dari sisi syariah juga harus jelas ya. Tadi disampaikan oleh Dr. Kausar sebagai pemicu spirit kita ke depan, bagaimana ketika kita membuat sebuah perusahaan baik skala sedang, kecil atau juga besar, maka tentu konsep upah bagi tenaga kerja juga harus dimatangkan. Inilah platform kita sebagai pengusaha muslim. Terus juga modal, tadi Dr. Nanang sudah memaparkan cukup jelas, dan sewa, pembiayaan. Nah, pastinya nanti tradisi akan semakin mengalir dan kita tentunya akan lebih luas lagi dalam sebuah diskusi bersama mitra GIC. Sekali lagi bagi teman-teman, terus bagi para partisipan yang sore hari ini, pertanyaan Anda atau tanggapan Anda akan kami respon. Untuk itu mari kita lebih interaktif kembali. Silakan untuk menyapa kami, baik bentuk pertanyaan atau tanggapan, atau sekali lagi sharing pengalaman, karena kita seputar perbincangan yang cukup santai di sore hari ini. Tentunya Andi Umar dan kedua narasumber memberikan kesempatan yang cukup terbuka. Untuk itu silakan segera dituliskan. Nah, kita ke Dr. Dr. Kausar, bagaimana sih sebenarnya konsep dan praktek harga jual? Karena tadi ya, lebih dominan kita sudah mengangkat oleh Dr. Nanang bagaimana dari sisi biaya produksi. Nah, kita berikan kesempatan ke Dr. Kausar setelah tadi memahami sisi syariah untuk kita dan juga fikih muamalahnya. Nah, bagaimana konsep dan praktek harga jual dalam
perspektif syariah. Dr. Kauskar. Baik Bang Andi, Mitra JSI dan partisipan semuanya. Kalau secara konseptual di dalam konvensional accounting itu harga jual itu bisa ditentukan dengan beberapa cara. Ya. Ada yang harga jual ditentukan dari biaya produksi, ya ditambahkan dengan margin. Ya. Tentu biaya produksi kalau di dalam akuntansi yang konvensional itu tidak melihat pada sisi halal dan haram. Mas, baik dari sisi zatnya maupun dari sisi cara perolehannya, itu kan tidak masuk dalam pembahasan di konvensional. Kemudian yang kedua, harga jual itu menggunakan dasar variabel saja, ya hanya biaya-biaya yang langsung ya berkaitan atau terpengaruh secara proporsional dengan jumlah volume produksi, ya baik itu dari sisi barang atau jasa. Ini yang biasanya kita kenal dengan variable costing. Kemudian yang ketiga, harga jual bisa menggunakan nilai wajar, ya atau harga pasar yang berlaku di dalam masyarakat. Ya, kemudian kalau secara konseptualnya yang selama ini kita pahami seperti itu, bagaimana melihat dari sisi perspektif syariah, ya khususnya Mitra JSI dan juga partisipan terkait dengan apakah ada standar keuntungan, ya untuk menentukan harga jual. Maka memang tidak ada dalil yang tegas yang menjelaskan terkait dengan batasan keuntungan. Ya, tidak ada dalil yang tegas yang menjelaskan tentang standar keuntungan harus 30% atau 50% atau bahkan lebih. Ya. Kecuali memang jika ada batasan harga di pasar, ya, khususnya pada barang-barang tertentu. Memang barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga ada dua aspek yang di sini yang perlu kita pahami. Yang pertama, jika harga wajarnya itu sudah ada, maka lebih baik jika menggunakan harga pasar yang berlaku. Ya, kemudian yang kedua, jika harga pasar tidak ada, bagaimana jika harga pasar tidak ada? Maka diserahkan sepenuhnya kepada penjual. Namun tentu harus atas keridhaan dari pembeli. Karena akad jual beli atau akad yang terkait juga dengan jual beli jasa atau jual beli barang itu tidak akan bisa sah dengan tanpa ada keridhaan dari pembeli. Ya harus suka dengan suka rela, tidak boleh ada paksaan. Maka kalau tidak ada harga jual maka diserahkan kepada kesepakatan, ya bisa dengan keuntungan 30%, 50% atau bisa lebih. Ya, tetapi yang perlu kita catat, meskipun tidak ada standar yang jelas atau standar yang tegas terkait dengan standar keuntungan, tetapi dalam sebuah hadis dijelaskan, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Allah itu memberikan rahmat. Kepada siapa Allah berikan rahmat? Kepada orang-orang penjual yang mudah dalam menjual, memudahkan dalam menjual. Pembeli dia juga memudahkan dalam membeli. Kemudian ketika menagih haknya dia mudahkan juga. Terkhusus bagi penjual, ya salah satu bentuk kemudahan yang nanti dia akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah menjual dengan harga yang wajar, yang tidak membebani konsumen atau tidak menyulitkan konsumen. Ini saya baca dari salah satu fatwa yang dikemukakan oleh seorang ulama besar dari negeri Saudi Arabia, ya, Mufti Saudi pada saat itu Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya, meskipun tidak ada standar yang jelas terkait dengan keuntungan, tetapi ketika seseorang penjual menjual dengan keuntungan yang wajar, itu maka dia termasuk dalam bagian memudahkan, penjual yang memudahkan. Penjual yang memudahkan ini akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perlu diingat juga dalam historinya Rasulullah ketika beliau sebelum diangkat menjadi Rasulullah, ya. Beliau berdagang dari Mekah, berdagang ke negeri Syam, ya, dengan menjual barang-barang dengan keuntungan yang tidak terlalu besar. Ketika beliau ke Syam, beliau beli dulu ya barang yang ada di Mekah, kemudian dijual ke Syam dengan harga yang relatif tidak terlalu mahal, ya dengan keuntungan yang sedikit. Kemudian ketika beliau di Syam barangnya laku semuanya, ya kemudian beliau dengan uang hasil penjualan tadi digunakan untuk membeli ya barang ya di negeri Syam yang nanti akan dijual di negeri Mekah. Ya karena beliau terkenal sebagai penjual yang memudahkan, maka sebagai pembeli beliau juga dimudahkan oleh penjual barang yang dibutuhkan. Itulah yang
penting di sini yang perlu dicatat ya, bahwa meskipun tidak ada standar juga, maka kita berupaya untuk menjadi penjual yang tadi memudahkan. Kemudian juga yang penting dan yang pasti tidak boleh mengelabui pembeli. Ya, ketika pembelinya tidak tahu harga, ya kemudian kita menjual dengan harga yang jauh di atas harga standar yang berlaku di masyarakat, sehingga ketika pembeli itu tahu dia membayar dengan harga yang jauh di atas harga standar, dia akan kecewa. Itu yang nanti akan menimbulkan doa yang dari pembeli yang dizolimi oleh penjual. Itu yang harus kita perhatikan terkait dengan selling price dalam perspektif syariah. Yang prinsip adalah bahwa itu dikembalikan kepada kesepakatan dari penjual dan pembeli, dan juga tidak boleh ada unsur pengelabuan, ya tadlis. Ya tadlis itu bahasanya menyembunyikan harga, karena pembeli yang unknown, dia tidak tahu harga, dia diberikan harga yang jauh di atas harga standar, kecuali memang disampaikan, disampaikan, oh ini harga pasarnya sekian, kemudian kita jual dengan harga di atas harga pasar. Ya, jika memang semacam itu pembelinya ridho, pembelinya setuju, maka terjadi transaksi jual beli. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah selling price dalam perspektif syariah, Bang Andi. Baik, Dr. Kausar, terima kasih tadi terkait dengan selling price dalam perspektif Islam. Di beberapa poin terakhir yang ditangkap, bagaimana para penjual ini harus memudahkan para pembeli. Begitu, Dok. Terus juga tidak boleh mengelabui pembeli, termasuk menyembunyikan harga, kecuali tadi sudah disampaikan, Dok ya. Sering kita temukan mungkin dalam hal menyembunyikan harga, misal karena kita melihat variatifnya para konsumen atau pelanggan atau pembeli kita gitu ya, ada yang dianggapnya ini orang baru sehingga harga tidak kita transparankan di muka gitu kan, sehingga mudah-mudahan ke depan setelah tadi kita paparkan ini para pedagang di bidang apapun itu, para pengusaha ini, karena bicara tentang harga jual pasti tidak saja bagian produksi, tapi kita para pedagang yang langsung berhubungan langsung dengan para konsumen pasti akan juga ada di dalamnya begitu ya. Nah sekarang mitra GIC dan seluruh para partisipan yang bergabung bersama kita via Zoom, seperti di awal tadi udah Andi Umar sampaikan nih, kita akan lebih pendalamannya dari pertanyaan-pertanyaan mitra GIC, karena Andi yakin mitra mau tidak mau kita ke depan akan terus banyak bersentuhan dengan dunia usaha begitu ya. Karena sekarang para mitra Andi lihat status teman-teman yang sudah Andi sek nomornya begitu ramai gitu kan, dari online, status WA-nya sudah ada yang berani menjual produk. Ini artinya kita juga semakin dekat dengan harga jual atau selling price ya, atau juga production cost-nya juga semakin nampak yang tidak disampaikan kepada kita. Untuk itu silakan mitra GIC, para partisipan, mari kita perdalam diskusi kita sore hari ini. Pertanyaannya segera dituliskan di kolom chat. Seperti sudah ada yang bergabung bersama kita, Dr. Kausar dan juga Dr. Nanang. Yuk kita awali untuk menyapa ke Mas Arifin ya, Mas Arifin Muhammad dari Blitar. Semisal kita ingin menjual hasil pertanian ini, Dok, tapi hasil pertanian tersebut masih belum dipanen dan masih di pohon, tetapi produk tersebut dijual dengan cara membelinya memborong nih. Nah ini pasti sering ditemukan oleh kita nih, Dok. Apakah cara seperti ini diperbolehkan nih? Boleh Dr. Kausar atau Dr. Nanang dulu? Dr. Kausar boleh? Silakan, Dok. Ya baik Bang Andi. Pertanyaan dari Mas Arifin Blitar terkait dengan penjualan hasil pertanian, masih belum dipanen dan masih di pohon, tapi produk tersebut dijual dengan cara membelinya memborong. Jadi kalau misalnya memang produk itu masih di pohon ya, dalam kondisi ketika masih mentah itu ada unsur kebutuhannya, Bang Andi, maka itu dibolehkan. Ya secara keseluruhan misalnya nanti akan digunakan untuk memang ada kebutuhan dari pembeli, ya pembelinya ada unsur need-nya, kebutuhan, itu maka dibolehkan.
Itu yang pertama. Ya, yang kedua, kalau salah satu sudah menunjukkan buahnya sudah masak, ya, ada salah satu buah yang masak, itu ada sebagian yang juga membolehkan. Ada sebagian yang membolehkan. Kalau misalnya ada satu dua ya, ada salah satu lah yang masih di atas pohon itu sudah masak, maka dibolehkan untuk dilakukan penjualan. Ya. Kemudian yang lain juga, kalau misalnya akad pada saat itu, maka ya langsung diambil seluruhnya, Bang Andi. Tidak boleh pihak pembeli, ya, dia membelinya secara bertahap, atau bukan membelinya, dia mengambilnya secara bertahap. Itu yang tidak boleh, mengambilnya secara bertahap, tapi dengan harga yang sudah ada, ya, itu tentu akan merugikan pihak penjual. Ya, artinya dengan harga yang sekarang gitu ya, tapi nanti ngambilnya bertahap gitu. Sekarang, terus besok gitu kan, terus ahad depan lagi, pekan depan lagi. Jadi prinsipnya itu ya, ini sebetulnya juga kalau dalam praktek di tengah masyarakat itu sering ini Bang Andi, namanya misalnya jual beli mangga ya yang masih di pohon itu. Iya. Nah, semacam itu. Tapi kalau salah satu itu sudah ini tidak masalah itu, karena langsung diambil seluruhnya. Diambil seluruhnya. Tidak boleh separuh-separuh ya, Dok ya? Tidak boleh separuh-separuh, tidak boleh dilakukan secara bertahap. Atau misalnya ketika masih muda pun ya seluruhnya tidak ada yang masak lah ya, nggak ada yang masak buah itu. Tapi memang ada unsur kebutuhan, Bang Andi, digunakan untuk sayur-sayuran atau memang dibutuhkan ya untuk obat-obatan atau yang lainnya, maka itu dibolehkan karena ada unsur kebutuhan. Karena memang ada satu kaidah yang dijelaskan oleh para ulama, al-hajatu qad tunzalu fi manzilati darurah. Ya, bahwasanya kebutuhan itu ya berada pada kedudukan darurat. Jadi memang dibutuhkan, ada unsur kebutuhan itu menjadikan sesuatu yang awalnya dia tidak boleh menjadi boleh. Ya, seperti itu yang bisa saya sampaikan, Bang Andi. Oke. Tapi kalau Andi sedikit ulang lagi bahwa dibolehkan asal 3 hal tadi, ada unsur kebutuhan, sudah menunjukkan ada diantaranya buah yang sudah masak ya, Dok ya. Ya, dan secara keseluruhan tidak boleh sebagian-sebagian. Ya, itu aja seperti ini aja. Misalnya contohnya ya, pertukaran kurma dengan kurma, Bang Andi. Ya, kita ketahui bahwasanya kurma itu salah satu barang ribawi. Ya, ribawi. Kurma itu barang ribawi di antara beberapa asnaf barang ribawi itu. Barang ribawi itu kan harus ditukarkan ya dalam jumlah yang sama. Ya, dan harus tunai misalnya ketika antara kurma yang satu dengan kurma yang lain. Itu Rasul membolehkan ketika ada tukar menukar kurma di pohon dengan kurma yang sudah kering atau yang sudah masak ya. Ya, itu dibolehkan dengan alasan karena memang ada unsur kebutuhan. Misalnya pihak masyarakat miskin yang ingin langsung menikmati buah kurma yang dari atas pohon itu. Ya, semacam itu, karena selama ini dia hanya makannya dari apa yang sudah ada gitu, dari kurma-kurma kering gitu. Nah, semacam ini karena ada unsur hajah, ada unsur kebutuhan, maka dibolehkan. Padahal kita ketahui bahwasanya kurma itu kan harus sama. Ketika yang di atas pohon dengan yang sudah dikeringkan itu kan tentu nanti takarannya bisa beda. Iya. Ya, takarannya bisa beda karena masih basah yang di atas itu. Ketika basah, ya kemudian ditimbang dengan timbangan yang sama, pasti akan ada selisih. Tapi menjadi dibolehkan karena ada unsur kebutuhan, ada hajat di situ. Itulah yang harus kita pahami. Kalau dalam konteks kita sebagai seorang pebisnis, ya itu dari sini spiritnya adalah spirit untuk memberikan kemudahan, ya, memberikan manfaat kepada pembeli. Ya, produk-produk kita itu bermanfaat ya, baik dari sisi kesehatan, baik dari sisi manfaatan untuk misalnya bagi penjual busana muslim bisa muslimah bisa menggunakan jilbab yang syar'i dan seterusnya. Ini kan manfaat-manfaat yang bisa dirasakan oleh pembeli. Ya, semacam itu Bang Andi dari pertanyaan Mas Arifin. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus tadi. Wah, baik. Mewakili banyak penanya yang tidak bisa bergabung sore hari ini ya, Dok ya.
Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Tapi Ani Umar mau ingetin lagi nih untuk para partisipan yang ingin bergabung bersama kita dengan ragam pertanyaan yang ingin disampaikan kepada kedua narasumber, silakan tulis di kolom chat ya. Andi Umar dan kedua narasumber akan coba untuk merespon dari penanya yang sudah bergabung. Tidak selalu harus bentuk pertanyaan, tanggapan, atau sharing pengalaman juga silakan. Karena pasti akan lebih akrab dengan keseharian kita dalam bermuamalah begitu ya. Ada Mbak Alvina Putri menyapa kita, ingin bertanya, katanya dok, bagaimana menetapkan harga jual dalam perspektif Islam yang baik? Lalu kita sebagai orang pembisnis nih, lebih baik menggunakan ketepatan praktik harga jual secara syariah atau secara konvensional? Dan apakah ada perbedaan antara perhitungan harga jual menurut syariah dan konvensional? Nah, ini pertanyaan yang juga menarik. Dr. Nanang mungkin bisa respon dari Mbak Alvina Putri. Oke, baik. Terima kasih Mbak Alvina atas pertanyaannya, bagus sekali. Jadi dalam konsep syariah berkaitan dengan harga jual, ya, itu juga nanti akan berkaitan pada dua hal. Yang pertama adalah sesuatu yang sudah kita korbankan, yang sudah terjadi. Misalnya tadi yang sudah dijelaskan dan dipaparkan dengan jelas oleh Ustadz Dr. Kausar, seperti biaya produksi, ya. Jadi besarnya biaya produksi itu nanti akan menentukan harga jual, dan itu sudah terjadi pengorbanan. Dan juga ada yang namanya unsur ekspektasi, harapan, target, yaitu berupa apa? Keuntungan yang diharapkan dari si penjual. Jadi penjual ketika menyusun dan membentuk harga jual, di situ di dalamnya sudah ada harapan atau target keuntungan yang ingin diperoleh, atau margin laba yang ingin diperoleh. Nah, kembali kepada konsep syariah bahwa ya memang tadi sudah dijelaskan tidak ada standar baku tentang keuntungan syar'i kecuali jika ada batasan harga di pasaran pada barang-barang tertentu. Ya, jadi kalau di pasar itu untuk harga satu produk itu sudah ada, sudah terjadi, alangkah baiknya kita mengikuti harga pasar. Karena harga pasar itu adalah titik tengah antara harga yang ditawarkan oleh si penjual dengan harga yang diinginkan oleh si pembeli. Artinya di sini ada unsur keadilan. Kalau memang sudah terbentuk harga pasar. Itu konsep syariahnya di sana. Yang kedua adalah ya yang seperti diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari nomor 2076 bahwa Allah Subhanahu wa taala itu merahmati seseorang yang memudahkan ketika menjual dan membeli. Artinya apa? Ketika kita menentukan harga jual itu jangan sampai memberatkan si pembeli. Ya, sekali lagi jangan sampai memberatkan si pembeli. Nah, kalau ada kata-kata memudahkan berarti nanti ketika itu tidak mudah, maka di sini ya, maka di sini perlu ada intervensi dari amirul ya, dari pemimpin. Kalau sekarang ini ya dari negara, campur tangan pemerintah. Karena kalau misalkan seperti saat ini Bang Andi dan seluruh pendengar radio GIC ya, di mana pada saat COVID itu distribusi barang dan produk itu sangat terganggu, ya, sehingga harga-harga barang itu sangat luar biasa naik. Kita ingat awal-awal itu masker itu luar biasa harganya. Masker itu padahal kebutuhan pada saat itu, ya, itu harganya dipermainkan. Kalau tidak ada intervensi dari pemerintah, maka itu menjadi harga yang zolim, harga yang memberatkan si pembeli. Makanya butuh intervensi pemerintah untuk bisa melindungi si pembeli. Ini konsep syariahnya, ya. Nah, kemudian dari konsep akuntansinya itu, kalau kita ingin lebih tahu bagaimana cara menentukan harga jual, maka kita sebenarnya juga harus tahu dulu segmen pasar produk kita, ya. Jadi harga kalau satu produk yang sama ketika dijual di Pulau Jawa dengan dijual di luar Pulau Jawa, produknya sama, jenisnya sama, harganya bisa berbeda. Karena apa? Karena segmennya berbeda. Karena target marketnya berbeda. Itu. Jadi pengusaha muslim juga harus tahu itu. Yang kedua adalah ya yang harus kita pahami yaitu adanya biaya-biaya. Mulai biaya pemasaran, biaya promosi, biaya distribusi, memindahkan produk jadi dari pabrik
atau dari tempat penjual sampai dengan ke konsumen itu adalah namanya biaya distribusi atau biaya pengiriman. Itu juga harus kita hitung, harus kita pahami. Dan yang terakhir adalah keuntungan yang kita harapkan. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Dr. Kausar, bisa jadi penjual itu ya menginginkan ya, margin laba atau target laba 10%, 30%, 50% atau lebih. Memang tidak ada batasan kita mau berapa persen, tetapi sekali lagi ketika produk kita mau kita pasarkan, maka yang harus kita perhatikan adalah bahwa produk kita harus kompetitif. Ada kompetitor di sana. Ya, ada kompetitor di sana. Kompetitor ini penting untuk memberikan checks balance terhadap harga jual kita. Jangan sampai kita memiliki harga jual itu tidak kompetitif. Itu nanti akan menjadi bumerang buat usaha kita sendiri. Produk kita sudah produksi banyak, tetapi di pasaran tidak laku karena harganya terlalu tinggi. Kompetitor yang lain punya produk dan kualitas sama, bisa selisih sampai 30-50% harga jualnya dengan kita. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik. Begitu Bang Andi dan Mbak Alvina Oktavira. Ya, Mbak Alvina Oktavira sudah terjawab oleh Dr. Nanang terkait pertanyaannya tadi bahwa kalau Anda melihat ada kedua unsur nih ya, kalau konsep syariahnya unsur keadilan harus dikedepankan. Kalau bagaimana dengan konsep akuntansinya, segmen pasarnya, target marketnya juga harus dipahami, gaya pemasaran, biaya promosi, biaya produksi, terus juga keuntungan yang diharapkan juga pasti menjadi prioritas utama dalam hal ini ya. Kita kembali lagi untuk berikan kesempatan bagi para mitra GIC, sekaligus juga mau menyapa mitra yang baru bergabung di FM 107.7 dan juga melalui audio streaming di www.islamicscriptcenter.org.id bahwa kita saat ini sedang dibincang bisnis muslim dengan tema tentang mendalami production cost dan juga selling price dalam perspektif syariah bagi pengusaha muslim. Menyapa kita semua bagi Anda sebagai pedagang, pengusaha baik yang baru memulai atau merintis karir di dunia dagang atau usaha, atau ya sudah cukup lama dalam skala yang kecil ataupun juga besar. Kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang bergabung bersama kami. Terus bagi para partisipan silakan, setelah tadi ada 2 penanya yang sudah kita respon, kita ingin merespon penanya lain. Kalau saja Anda bergabung bersama kami dengan pertanyaan atau tanggapannya, silakan, kami masih berikan kesempatannya untuk para partisipan ini yang cukup giat berdagang saat ini, apalagi di era pandemi saat ini dengan keluangan waktu yang ada, dengan online yang memudahkan, tentu menjadi hal yang penting untuk kita memanfaatkan segala peluang dan potensi yang kita punya, begitu ya, karena cukup memudahkan saat ini untuk berusaha atau berbisnisnya. Nah, Dr. Kausar, mungkin ini menarik karena sekarang transisinya cukup besar. Yang dulu gaya kita masih konvensional, saat ini online menjadi sebuah pilihan. Sehingga apakah ada sisi perubahan dari penentuan harga atau juga dari biaya produksi, apakah juga harus dimunculkan antara yang offline dalam hal berbisnis ini dan juga dalam online. Tapi sebelum dijawab itu, kita mau sapa dulu nih dari penanya. Ada Mas Azra Anindya Riza Amal. Mas atau Mbak nih? Mbak itu. Mbak ya? Mbak itu Bang ya. Mbak ya? Mbak Azra mau bertanya katanya, Dok, bagaimana hukum menarik pembeli dengan cara menjual barang dengan harga diskon yang sebenarnya adalah harga itu sendiri? Contohnya diskon 20% dari harga asli 100.000 jadi 80.000. Padahal harga asli itu barang itu sendiri memang harga 80.000. Nah, bagaimana nih Dr. Kausar? Mungkin bisa dijawab nih dari Mbak Azra. Ya, jadi prinsipnya itu kan tidak boleh mengelabui ya, kalau dalam bahasa syariahnya tadlis itu Bang Andi. Tadlis itu menyembunyikan apa ya, salah satunya harga, bisa menyembunyikan kualitas barang, ya bisa menyembunyikan kuantitas dan juga bisa menyembunyikan harga, ya, transaksi harga, sehingga seolah-olah itu kan permainan marketing fenomena yang sekarang ini terjadi kan semacam itu. Pihak marketing sebetulnya harganya sudah di markup 20% atau berapa ya, sehingga harga diskonnya sebetulnya adalah harga ya. Ini sebetulnya praktek yang ada sekarang
ya. Cuman kalau misalnya kaitannya dengan syariah, ya kita kembalikan terkait dengan apa namanya itu masuk dalam kategori pengelabuan, tadlis atau tidak. Tapi saya tidak merekomendasikan cara marketing semacam ini karena itu juga bentuk pengelabuan juga sebenarnya ya, karena tidak transparan harga itu. Jadi apa namanya bahkan sekedar membelokkan harganya ya, tidak bersikap jujur ya, jujur dan juga transparan. Ya memang kalau memang memberikan diskon ya sampaikan aja ada diskon. Ya, diskon-diskon itu saya pikir untuk meng-attract ya, menarik pembeli ya. Ya tentu dengan memang diskon yang sebenarnya. Ya bukan diskon yang model apa mengakal-ngakali semacam itu. Ya. Atau dengan misalnya memberikan contoh juga semacam selain diskon juga bisa dalam bentuk cashback lah atau mungkin apa itu ya, itu marketing apalagi sekarang online. Jadi sampaikan Bang Andi, model-model marketing online ya, model-model sekarang jual beli online memang fenomena yang marak dewasa ini ya. Yang tentu mereka tidak membutuhkan biaya sewa, tidak membutuhkan biaya penyusutan aset tetap dan yang lain, sehingga secara kompetitif harganya lebih kompetitif ya, dilihat dari sisi harga dibandingkan dengan para pedagang atau pebisnis secara offline. Jadi saya simpulkan dari pertanyaannya Mbak Azra tadi ya, sebetulnya kalau dikaitkan dengan prinsip syariah itu ya kita harus bersikap jujur ya sebagai seorang penjual untuk menginformasikan harga yang sebenarnya, atau memang kalau diskon ya disampaikan diskon. Itu Bang Andi bisa saya sampaikan. Iya, baik. Tapi dari diskon itu sendiri sebenarnya dibolehkan dok ya, cuman dengan cara yang tadi itu yang tidak boleh ya. Iya, kalau ada sebenarnya nggak sih dok Islam? Nggak masalah, karena diskon itu kan bagian dari memudahkan pembeli. Yang penting tidak ada unsur tidak ada unsur semacam kalau kita ini maisir atau dalam bentuk judi, hadiah undian yang sifatnya judi juga dijelaskan oleh para ulama, kita harus berhati-hati penjual. Ya artinya judi itu contohnya misalnya kalau dengan memberikan hadiah itu tapi dengan di-markup dulu harganya. Itu salah satu yang atau kalau dulu fenomena yang dulu pernah Bang Andi, mitra GIC dan juga partisipan semuanya, kalau teman-teman akan mengikuti undian tertentu ya, dia harus mengirim lewat surat ya ke kantor pos itu ya, atau sekarang modelnya dengan, kalau yang pernah juga sebelumnya ini SMS ya, SMS per SMS-nya 2.500 dan yang lain, itu tidak boleh secara syariah karena ada unsur biaya pengeluaran tambahan yang tentu akan merugikan pembeli ya. Itu yang harus kita perhatikan sebagai penjual ya, dan juga pembeli, dua-duanya harus paham secara syariah sehingga tidak terjerumus kita pada perkara-perkara yang melanggar ketentuan-ketentuan syariah. Ya. Demikian Bang Andi. Baik dok, terima kasih. Penanya Azra sudah terjawab dan Andi pikir ini mewakili dari para pengusaha lain, para pembisnis lain baik yang offline maupun online yang sistem diskonnya seperti yang ditanyakan oleh Mbak Azra tadi, semoga bisa dihindari ya. Silakan diskon atau cashback dengan yang terpuji dari sisi agama gitu ya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya, Mbak Amanda Akmalia. Bagaimana sih dok sebaiknya sikap penjual muslim dalam menghadapi pembeli yang suka menawar? Ini kayaknya curhat nih ya Mbak Amanda nih ya, banyak mungkin para membernya sering menawar. Nah biasanya terjadi di pasar tradisional juga nih katanya, agar sesuai dengan syariat Islam, dan hukum menawar pada jual beli dalam Islam seperti apa? Dokter Nana mungkin bisa jawab dari penanya Mbak Amanda nih dok. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Amanda Akmalia ya. Jadi sepertinya nih Mbak Amanda Akmalia ini memang mungkin punya pengalaman praktik ya, pernah ke pasar melihat ada pembeli yang suka menawar, atau mungkin juga Mbak Amanda ini malah kalau ke pasar ini jago menawar ini.
Makanya kalau ada keluarga mau ke pasar, ajak Amanda aja biar nanti dapat harga murah karena jago nawar begitu. Ya, saya akan menjawab ya. Jadi tawar-menawar di pasar itu boleh. Mengingat apa? Ya, karena tawar-menawar itu adalah salah satu pembentuk harga pasar. Tadi sudah disampaikan di awal oleh Ustadz Dr. Kausar tadi bahwa sebaik-baiknya itu kita mengikuti harga pasar. Kalau itu memang sudah ada. Harga pasar itu sendiri definisinya adalah pertemuan antara harga yang ditawarkan oleh si pembeli, penjual, dan harga yang diinginkan oleh si pembeli. Nah, bagaimana mekanismenya agar bertemu? Ya dengan cara tawar-menawar. Makanya kalau nggak ketemu, biasanya penjual nggak akan kasih. Kalau nggak ketemu, si pembeli juga harus menawar. Tetapi ketika harganya itu ketemu, insya Allah pembeli tidak akan menawar. Oh ya, memang harganya segini. Ya, nah inilah kemudian ya yang harus kita pahami dalam proses berdagang itu ada pembeli itu yang memperoleh informasi lebih terhadap harga suatu produk. Ada pembeli yang tidak memperoleh atau kurang memperoleh informasi terhadap harga suatu produk. Yang kita sering sebut ya dalam teori itu namanya asimetri informasi. Jadi ada itu Bang Andi, dalam teorinya itu asimetri informasi itu ada sebagian orang yang memperoleh informasi akurat dan lebih terhadap harga suatu produk. Mungkin dia sudah pengalaman atau mungkin bapak ibunya sana familinya itu juga memiliki produk yang dijual ya dengan yang produk yang mau dia beli di pasar. Loh, tante saya, kakak saya ini kalau jual di pasar sana ini harganya ini 10.000. Di sini dijual 10.500, oh berarti ya sudah sama lah. Kakak saya jual 10.000 kok di sini 30.000, oh berarti harus saya tawar ini. Nah begitu itu Bang, itu berarti ada pembeli yang dia memiliki informasi lebih. Tetapi juga ada pembeli yang tidak memiliki informasi. Jadi dia belum tahu nih memang harga pasarannya barang ini berapa, nah dia akan melakukan penawaran. Nah bagaimana orang yang suka menawar itu, ya sikap si penjual harus tetap ramah. Karena ramah terhadap pembeli itu adalah hal yang mulia, ya. Sesuatu kebaikan, sedekah. Malah justru kalau kita menyakiti, ya, kemudian sampai mengeluarkan kata-kata yang kurang baik, itu menjadi hal yang tidak baik, gitu. Dan hukumnya itu haram. Kalau kita sampai mencaci maki, menyakiti si pembeli, begitu juga si pembeli sampai dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, menyakiti si penjual. Jadi prinsip itu yang harus dipahami. Tuh. Nah kemudian yang kedua yang perlu saya tekankan ya, apakah nanti harga yang diberikan oleh si penjual kepada si pembeli itu adalah merupakan harga yang terbaik? Nah, ini sekali lagi karena tidak ada ketentuan berapa sebenarnya ya keuntungan yang diperkenankan menurut syariah ya. Jadi semuanya kembali kepada satu keridhaan si penjual untuk melepaskan barangnya. Ya, itu. Begitu juga, makanya kalau saya punya pengalaman itu Bang Adi, kalau misalkan di Madinah atau di Mekah begitu Bang Adi, itu proses tawar-menawar itu juga terjadi. Iya. Ya, tetapi ketika kemudian itu sudah disepakati, kemudian diberikan, dia akan bilang gitu ya, dia akan bilang bahwa ini barang ini saya jual kepada antum, ana ridho, alhamdulillah, jazakallah khair gitu. Jadi ada keridhaan dalam hal melepaskan barang. Meskipun di awalnya memang proses tawar-menawar itu adalah proses komunikasi yang ulet ya. Apalagi kalau si pembelinya juga ulet dalam menawar, si penjualnya juga bertahan untuk harga yang diinginkan. Gitu. Iya. Kira-kira seperti itu. Iya, baik. Ya. Memang tradisi tawar-menawar tidak cuma di Indonesia. Di Arab Saudi sendiri, kalau tadi Dr. Nana sampaikan juga seperti itu. Yang pasti adalah bagaimana keridhaan melepas dari pemilik barang dan keridhaan menerima bagi pembeli, begitu Dok ya? Iya, betul. Dok, Adi Umar ingin berlama-lama sebenarnya di program kita edisi hari ini, tapi waktu yang menempatkan kita di penghujung kebersamaan, menemani seluruh mitra JC yang bergabung di FM 107.7 dan juga melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.org.id dan juga live Facebook Radio JC. Untuk itu mohon berkenan Dr. Nanang dan juga Dr. Kausar seperti biasa ada catatan akhir sebagai sebuah kesimpulan yang dapat kita tangkap dari pertemuan kita sore hari ini.
Dr. Kausar mungkin bisa mengawali dari catatan akhir. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Bang Andi, mitra GIC, dan juga partisipan semuanya. Alhamdulillah kita sudah membahas dan mendiskusikan terkait dengan biaya produksi dan selling price. Mudah-mudahan bisa difahami sehingga baik kita sebagai penjual maupun kita sebagai pembeli ya telah melakukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Biaya produksi kita masukkan hanya bahan baku ya, hanya bahan pembantu atau penolong yang sesuai dengan atau yang halal saja, ya, kita keluarkan yang haram. Kemudian terkait dengan biaya tenaga kerja ya, beberapa prinsip-prinsip ya berkaitan dengan akad jual beli jasa ya, akad ijarah terkait dengan biaya tenaga kerja itu harus difahami khususnya untuk penjual ya, sehingga terkait dengan akuntansi syariah ya berkaitan dengan biaya produksi ya bisa dilakukan sesuai dengan nilai-nilai syariah dan tidak ada unsur yang dilanggar. Kemudian terkait dengan harga jual, maka hendaknya penjual ya memudahkan dalam harga jual ya, memudahkan dengan memberikan harga jual yang ya minimalnya sama ya dengan harga pasar, bisa juga dengan di bawah harga pasar ya. Yang karena memang tidak ada dalil yang melarang ya, tetapi itu adalah bentuk kemudahan ya, dan lebih afdolnya bentuk kemudahan dari penjual kepada pembeli dan dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja Bang Andi penjelasan kesimpulan ringkas dari saya. Saya kembalikan ke Bang Andi. Ya, baik. Syukron, Dok. Dr. Nanang, catatan akhirnya. Silakan, Dok. Baik, Bang Andi. Jadi catatan akhir ya dari tema kita hari ini, meskipun tema ini sebenarnya nanti masih terus bisa berkembang ya. Jadi yang pertama adalah berikanlah harga jual terbaik bagi saudaramu, dan buat si pembeli belilah dengan harga terbaik dari produk saudaramu. Dengan adanya harga terbaik antara penjual dan pembeli, maka perekonomian umat itu akan menjadi terus bergerak, aktif, dan pada akhirnya nanti akan memberikan multiplier effect ya. Tingkat penggandaan peningkatan ekonomi yang akan dirasakan dan dibutuhkan oleh umat. Jadi konsep berdagang itu adalah salah satu motor untuk menggerakkan ekonomi umat. Nah, bagaimana itu bisa terjadi dengan baik? Ya itu tadi, ya, berikanlah harga yang terbaik. Ya, jangan sampai memberatkan sehingga transaksi itu terus kuantitasnya bertambah. Ketika transaksi itu kualitasnya bertambah, maka perekonomian juga akan terus bergerak. Begitu Bang Andi. Ya, baik. Dr. Nanang Son Haji, Dr. Kausar Riza Salman, Andi haturkan terima kasih. Syukron kasih dari materi yang dipaparkan untuk Andi Umar dan juga untuk seluruh mitra GIC di sore hari ini, dan juga seluruh para partisipan yang sudah bergabung menyapa kita hari ini. Dan terima kasih juga terkhusus untuk para penanya Mbak Azra dan juga Mbak Amanda, Mas Arifin dan juga Mbak Alvina yang sudah menyapa kita dan betul-betul mewakili pertanyaan dari fenomena dunia usaha saat ini, baik kita sebagai pengusaha, kita sebagai pedagang, gitu ya. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di Bincang Bisnis Muslim di edisi berikutnya, edisi yang ke-20, tentunya dengan tema-tema yang akrab dengan keseharian kita di dunia bisnis, tapi juga bagaimana Islam terus membingkai dari segala usaha dan bisnis yang sedang kita jalankan hari ini dan ke depan. Terima kasih juga untuk para mitra JC yang sudah bergabung bersama kami, dan insya Allah kita berjumpa pekan depan. Kita akhiri BBM serial yang ke-19 sore hari ini, dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, syukuran ya. Alhamdulillah. Berkausar juga. Sami-sami Bang Andi. Iya ya. Kemudian bisa lanjut. Terima kasih. Nah, Azra juga tadi terima kasih ya sudah bergabung, dan teman-teman lain. Dan ini Dok, ada yang gabung juga nanti pekan depan dari kampus PTBI dari Fakultas Ekonomi Syariah.